kasih ini Pak dari UPN juga teman-teman mahasiswa, teman-temannya awalnya kan di Genom, jadi kan tak panggilnya teman-teman. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita kedatangan tamu, kedatangan dari UPN berkaitan dengan masalah iklim lah, kaitannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kemarin kita sudah kedatangan 2 kali dari pertanian UPN. Bu siapa ya kemarin? Kita 2 kali di sini. Yang pertama sama Bule yang dari yang dosen dari Burukmo mungkin ya. Nah, mungkin semacam Bule. 2 kali di sini. Sama Pak Covid. Oke. 2 kali di sini kemarin di acara ini sama kaitannya. Cuma kemarin kan wawancara satu-satu. Wawancara satu-satu dari 20 orang itu terus ganti-ganti terus gitu. Nah, artinya kan mereka pasti dapat jawaban yang berbeda-beda dengan pertanyaan satu-satu gitu. Dan hari ini kita bisa nanti mendengarkan pemaparan apa yang disampaikan. Tadi sebelumnya kita sudah ngobrol sedikit berkaitan dengan pertanyaan kita secara umum sudah kami sampaikan, termasuk sejarahnya kenapa tahun kita petani kendang awalnya yang tani tembakau dan sebagainya itu kita berubah menjadi kendang, itu sudah kita sampaikan secara umum. Nah, barangkali nanti ada banyak yang akan disampaikan, kita mendengarkan, kita perhatikan bareng-bareng, nanti kita bisa menyerap hasil akhirnya atau ilmunya untuk pengetahuan kita. Karena kita sebagai petani tidak hanya sebagai petani dok, tapi kita juga sebagai pelaku ya pelaksana ya eksekutor gitu. Jadi ini petani kendang itu komplit banget. Iya sing duwe, iya sing kerja, iya sing mandoli, iya sing garap. Ini komplit semuanya brongkos keong lah bahasanya kalau orang sini, itu semuanya kita pegang sendiri baik dari sisi produksi maupun sisi pemasaran. Mungkin untuk awal itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samudanya. Untuk selanjutnya langsung saja mungkin dari tim dan dari Bapak yang dari PPN mantap untuk waktu dan tempat produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebenarnya ke Dieng itu pun sering Pak. Sejak zaman kuliah tahun 19 itu hampir setiap tahun itu field trip atau piknik ke Dieng. Nah, ke Diengnya buatan piknik delok candi, walaupun mungkin sambil lewat ya orang candi ini, tapi intinya itu ada 2. Karena keluar kan jurusan ilmu tanah, jadi mirsani tempat ini ada 2 tanah yang tidak ada di bawah. Sing setunggal itu jenenge tanah andisol. Andisol itu nek lemah kita ana lapisan kuning ireng nih, lapisan ireng banget terus kuning, sing subur jadi demok lemahnya anyes kaya es, itu tanah andisol. Itu subur kelasnya nomor 1. Jadi ini ceritanya tanah andisol itu pas gunung meletus, abu vulkanike tebal, melapuk dan terus tanah itu. Itu yang setunggal. Apa Pak? Beri Pak. Jadi mohon. Jadi kita sekan apa? Ini pakai botol mana? Nah, yang kedua niku tanah gambut. Jadi ternyata gambut sing sok nggih cerita ten Kalimantan, Sumatera, gambut ten mriko bermeter-meter terus jarene ora subur. Niku benten ceritane kalau gambut sing ten tanah Jawa. Gambut ten tanah Jawa niku biasane nganthong wonten Telaga. Nek ten mriki kula mirsani ten Balik Kambang. Gitu. Balik Kambang itu nek wong mriki pokoke nek lewat rada usah. Ongret nggih. Nek ten rada ngandhap sithik rawa pening, Ambarawa. Iku nggih gambut.
Cuman benten asale opening mungkin tanamannya rada dataran rendah, mereka kan paling mung ketinggian 300 meter. Eta mriki kan tanaman-tanaman saking jenis paku-pakuan sing ketinggiannya sampai 2000 meter. Karena wong tanah sinau tanah tadi andisal kali gambut. Nah, ini termasuk adik-adik yang saya bawa sini, Mbak Tessa, Mas Arman, Mas Raffi, ini dari ilmu tanah. Tapi misinya ke sini mboten bebek niku, ini kan enten kegiatan pengabdian masyarakat penyuluhan terkait sama iklim. Tadi Pak Dasar kan sampun matur kaitannya kali iklim. Jadi mboten bahas yang liya-liyane, tapi nggih mangke mungkin nggih rada nyangkut-nyangkut lainnya. Terutama iklim dikaitkan kali pertanian. Nah, bapak-bapak juga ibu yang saya hormati, saya Muhammad Kundarto, Pak. Saya Muhammad Kundarto, saya juga dosen di UPN, saya juniornya Mbak Sugandini. Saya yang sering kesini kan Bu Dini, nggih. Bu Dini, Rian kebetulan yang pengajian nggih sering satu tim, cuman pas dilalah sekarang saya kesini, beliaunya pas nggak bisa hadir, jadi beliau mohon pamit, salam untuk Bapak Ibu semua. Nah, terus tentang iklim itu katen Pak. Jadi ceritanya saniki niku manusia di bumi itu mulai merasa kok buminya berubah. Maksudnya lingkungannya berubah. Bahasane jenengan yang paling enak, riyen adem banget. Kok saiki akeh tempat-tempat sing biyen adem dadi panas. Mungkin ten biyen keras mboten nggih. Nek riyen kan ora iso kaosan tok niku. Biasane anu kalung-kalung, jaket sing bener-bener mboten jaket kulit apa sing mboten tembus kalih keringet niku. Terus anggar mlaku sithik wis napa niku rokok klembak niku to. Dan ternyata kan rokok klembak niku kan bagian nggih ngangat ke awak to nggih. Betul nggih? Ngangat ke awak. Lah sakniki saya rokok biasa mawon nggih pun saged. Jadi jenengan kraos boten atau istilahnya dirasakan boten, bandingkannya jangan dengan tahun kemarin, bandingkannya kira-kira dengan tahun 90. Kita 30 tahun yang lalu itu kira-kira dia yang dulu dengan dia yang sekarang itu sama atau beda? Beda jauh. Beda jauh, terutama sekarang makin panas. Kalau makin panas itu dampaknya kemana-mana, ke curah hujan, ke angin, gitu, ke kelembapan tanah, ketersediaan air di tanah, ketersediaan air di danau, itu kena dampak semua. Nyuwun sewu, saya sambil berdiri nggak apa-apa ya? Apa? Paling bersila itu paling 10 menit KO saya. Nah, iklim berubah. Iklim berubah itu kenapa? Ini bukan masalah terus, oh mungkin Jawa ngersake bumi ini berubah, betul. Ini cerita awalnya, saking bahwa jenengan mesti kan sepakat ya, kita makhluk beragama itu meyakini bahwa bumi ini diciptakan kan untuk umat manusia, gimana? Dan manusia itu diciptakan untuk tugasnya apa? Menjadi khalifah, memelihara bumi, kata loh. Ini cerita dasar ini. Nah, memelihara itu ngerawat. Tapi ternyata manusia itu dinas. Hobinya membuat apa Pak? Kerusakan. Tempat lupa dan salah. Gitu, kira-kira begitu. Jadi ini pas berbuat salah itu alasannya mau loro. Lalen, karo memang hobi membuat kerusakan. Nah, ada orang yang memang berniat jahat. Tapi ada orang yang sebenarnya tidak ada niat jahat, tapi tanpa disadari, loh ternyata ikut merusak alam. Tanda-tanda ini apa? Karena ini kan topiknya lingkungan gitu. Misalnya ngatain, dulu mata air banyak, sekarang mata airnya berkurang. Gimana? Minimal kocorane bahasa kampusnya itu debit itu berkurang. Dulu
niku danau-danaunya banyune kebak. Saniki banyune meh asat. Itu pun rebutan nggih ngocori nyiram atau irigasi kentang. Gimana? Lah kok kenapa bisa berubah? Apa yang menyebabkan berubah? Yang menyebabkan berubah misalnya dulu tanamannya kata hujan datang ke permukaan bumi, masuk ke dalam tanah, disimpan oleh pepohonan, dalam hal ini hutan. Tahun 80-90 yang ini hutannya tasih tasih lebat gitu. Nah sekarang hanya berubah menjadi ladang pertanian. Nah, dengan saja Pak, ya saya kan nandur pertanian untuk hidup Pak, untuk usaha, untuk ekonomi, untuk sosial. Ya saya kan nggak salah Pak, saya pengen hidup kok. Oke, ini tidak bicara salah benar, tapi bicara sebab akibat. Banyu mili, niku sing ngekeli kan hutan. Tapi nek hutannya berkurang, berarti kan banyune berkurang. Logis betul? Logis. Loh Pak, kalau danaunya sudah mau asat, mata airnya kok mengecil, ini solusinya pripun? Ya solusi paling gampang, hutannya diambakke malih. Pak, lha wis kadung jadi pertanian, wis jadi rumah. Lah cara ngambakke hutan terus pripun? Kan ngaten. Solusinya adalah, ini kan kalau mau cerita teori, tadi yang Pak Dasir matur tadi, prakteknya jenengan sing luwih ngerti. Sing luwih pinter karena jenengan sing praktek langsung ten halaman pekarangan, sawah, kebon, alas masing-masing. Prakteke hutane yo sing isih utuh dijogo. Nomor 1. Nomor 2, nek wis kadung berladang nenggon hutan, mbok kentang, mbok napa, ya nek iso tetep dijejeli karo wit-wit sing tanaman hutan. Bahasane sekolahan jenenge alley cropping atau tanaman lorong. Utawa bahasane wong kehutanan wanatani utawa agroforestry. Niku carane ladangnya tetap jalan. Jadi itu solusi tengah, Pak. Mungkin nek mikir petani, lah aku nek wite kopi yo miomi. Kentangnya kok produksinya turun, Pak. Makanya wite nggak boten kata-kata digawe lorong. Mungkin jarak antar wit sing dhuwur niku 10 meter, 20 meter, atau napa-napa. Paling boten niku wonten wit gede sing nyekeli ben boten istilahnya erosi longsore boten kata-kata. Jelas nggih? Itu solusi kedua. Solusi ketiga, nek saged tanaman niku ampun monokultur. Monokultur ki ceritane ngene, ngaten lho. Salah dampi kok kentang kabeh. Ya nek iso pinggir-pinggirane iki ana napa nggih istilahnya tupang sari, tupang gilir iku lho. Monggo dikai karika napa tanaman napa sing jenengan biasa tumbuh mriki. Tujuane napa? Pas harga kentang bagus sugih, gitu. Tapi nek pas harga kentang amblek turun, kok jenengan nanduri mung kentang tok. Niku kan melu istilah melu koprol, ngaten nggih. Nah, terus ada istilah tumpang sari niku, nek misalnya tanduran siji sing utama kuwi jatuh, masih ada cadangan tanduran nomor 2, nomor 3. Solusi keempat, Pak, pripun nek pun wis kadung ten permukiman ngaten iki. Wis kadung dadi semen, mosok kon dadi witan cemara gunung kan ora mungkin, gitu. Caranya adalah apa? Ini solusi untuk ibu-ibu yang ini. Makanya perwakilan ibu-ibu kan datang nggih. Solusinya adalah memanfaatkan lahan pekarangan Bu, Mbak, untuk aneka tanaman sing jenengan remen. Ibu-ibu itu kan jenenge ana PKK, ana jenenge Posyandu, ana jenenge kelompok wanita tani, ana jenenge Dharma Wanita. Monggo silahkan. Karena mak-mak niku biasanya kan seneng gawe jeneng karo jeneng gawe seragam. Nggih. Ben mawon, nggih. Nek wong lanang kon seragamnya angel, Pak. Tapi sing penting ana kopi karo rokok. Gitu. Tapi nek tiyang estri niku sing penting nonton seragam, semua masalah selesai. Ngaten niku cirine kula keliling ke berbagai tempat di Indonesia itu cirine padha Bu. Nggih. Seragamnya nonton. Nah,
Jadi nek ono tamu ono langsung seragam kabeh. Nah, makanya terus taruh foto bareng dan sebagainya. Nah, pekarangan itu ditanamin apa Pak, Bu? Karena kan saya juga ke Wonosobo kesini juga. Terserah jenengan. Tanaman saya golongkan mungkin 3 atau 4. Yang pertama tanami sayuran. Artinya sayuran itu tidak hanya di ladang, tapi di misalnya ngaten iki lho. Asal ono sumber banyune digawe pot-pot, tandur sayuran kan lumayan. Kubis-kubis walaupun mungkin 10 pot lumayan. Minimal kena nggih bantu ten dapur. Kan. Yang kedua, solusi tanaman obat. Kita mungkin ada pembahasan apa tanaman apa yang merah-merah bijinya agak kecut manis. Bahkan apa katanya untuk kesuburan itu tanaman obat. Aku ingin orang ini berbediran macam tengah dia apa hitam magelang hitam niko. Iku kayak tanaman obat. Ari joto. Monggo tanaman obat. Jadi sayur, tanaman obat. Yang ketiga, niku kula mirsani tanaman hias. Ning tanaman hias iki kekurangannya mung enake disawang tok. Ora iso diapak-apake. Nek sayur iso dipangan, iso disawang. Tanaman obat disawang karo nggo obat. Monggo. Atau tanaman peneduh, Bapak, kalau di kampung masih tersisa di tengah kampung ada pohon gede, nek saged ampun ditebang. Nah, Medeni cilik jero wonten medine. Wonten medine kok salahke site gitu. Oh. Iku ceritane ngoten ceritane. Tiyang riyin kan dereng ngeten WA. Dereng ngeten surat wasiat. Terus mereka carane nguri-uri, nek bahasane anak sekolah itu konservasi, itu di transferkan dalam bentuk dongeng. Bahasane dulu itu sengker angker, sangkar, artinya itu dilindungi Pak. Lah, dilindungi itu bahasanya terus diubah. Wong Indonesia kuwi apapun agamane ki wedi karo dunia lain. Nggih mboten? Nggih. Joko wis nek mboten percaya, Pak Dasir iseng ning pelapatan kai sebari beras kuning karo kembang kenongo melati mawar ngono ta iseng wae Pak. Plek langsung udah kaget. Ono apa? Orang Niku sing nyembah druk niku. Nah, niku apapun keyakinannya ternyata ya wedi kabeh karo hantu. Buktine napa Pak? Buktine ning tengah makam kae nek ana wit gedhe ana sing wani nebang. Ora ono. Karena sing njogo dunia lah lain. Kita meyakini dunia lain itu menakutkan. Dan hantu kita beda dengan versi hantunya orang barat, hantunya orang Cina. Orang Cina kan hantu ngaten, gitu. Orang barat nganggo jas karo nganggo apa nek salib, gitu. Nah, orang kita ini posongan kayak kena nih kan. Sama. Kita misalnya diweruhi kok ono etok-etokane hantu nganggo jas berdasi ya ora wedi. Orang pocong yo melayu, kata gitu. Sama wong bule kok diweruhi pocong ya malah bengong. Itu apa? Oke, itu jadi teknik mbah-mbah kita ketika mewariskan tolong iki disengker itu dengan cara dongeng itu dibuat angker terus ono penunggunya. Makanya terus ada istilah merti bumi, merti gunung, merti itu upacara kangge mengucapkan terima kasih kepada alam. Tetapi terus kemudian ketembak, wah kuwi sirik, wah kuwi animisme, dinamisme, wah itu harus diberantas. Tapi ya solusinya orang terus negor wite. Ngaten lho. Nah, mungkin monggo apa disarungi. Nek Bali kan sarungi hitam putih kaya Bratasena nika lho Werkudara. Alam mriki mungkin sarungnya sarung pondok ya saged mawon. Monggo mawon niku kan terserah adat istiadat setempat. Jadi esensi intinya adalah melindungi pepohonan Pak. Karena hutan wis kadung dadi permukiman, ya wit sing gedhe niku ampun dientek minimal saged gedolanan bocah-bocah.
Ning yo aja terus ditambahi cerita-cerita sing provokasi. Akeh demite anakku dolanan ning kono ketemper terus ora doyan mangan macam-macam kan. Wah, akhirnya rapat RT kan akhirnya tembang satu-satunya pohon di tengah kampung malah ambiar jadi niku. Pohon itu termasuk juga yang mampu membantu menghangatkan. Ketika suasana sangat dingin, itu kan pohon ada mengeluarkan CO2 juga Pak. Pas malam itu jadi rada hangat ceritanya ngaten. Nah, niku nek permukiman misalnya nggih halaman masjid, mungkin ada lapangan kecil kok ada pohonnya sing rindang niku nek saged dijogo. Niku solusi kangge niku wau penggunaan lahan dari mulai hutan sampai ke arah permukiman. Jelas nggih? Berikutnya, makin banyak orang biasanya ada dua dampaknya. Sampah kali limbah. Contohnya bungkus snack iki kan duse si ape gitu. Jadi kan mboten dahar duse. Gitu. Mung cukup isine doko. Mungkin saged didaur ulang. Bahkan nek perlu nggo bungkus snack mana ya ora apa-apa si ape, ngoten lho. Itu dalam rangka kita mengurangi sampah. Terus misalnya minuman kangge gelas ngaten iki kan luwih aman, boten menghasilkan nika lho, botol-botol air mineral nika. Dan iki aman. Lepek ya lepek ngaten niku, utawa lepek dari bambu atau daun pisang, itu kan organik. Jadi sampah tertangani, limbah juga tertangani. Carane pripun? Nek saged limbah rumah tangga niku aja mlebu ning selokan. Tapi biasanya sak Indonesia itu kata sing terutama nih dulu Pak, mandi, cuci, pipis, gitu, masuk di selokan kampung. Akhirnya kan jenenge selokan tidak selalu drainasenya jalan. Ya nek uyuh ngecembeng isu ya brang gitu. Nah, niku nek kejadiane mung seminggu mungkin terus langsung hilang. Lah kejadiannya wis 20 tahun ya ngono kuwi budayane. Akhirnya kampung niku nek dilewati nggih raose brang. Solusinya pripun? Mengatasi masalah itu harus diawali dari sumber masalahnya. Sumbernya apa? Ya kebiasaan membuang limbah rumah tangga ke selokan. Berarti saat ini rada dikurangi. Kita paham kok namanya ngurangi ngubah perilaku itu mboten gampil, nggih mboten. Mungkin iki tiyang kalih dosa sing duwe septic tank mungkin lagi loro. Septic tank apa to, Pak? Septic tank itu intinya kan untuk menampung misalnya BAB gitu. Zaman riyen kula ngalami kok, zaman riyen kula ten Panturan itu tahun 80-an, niku nek BAB kan plunglap. Nggih mboten. Plung ning kali, pokoke ning pinggir danau wis pokoke ngising ning kono rampung urusan. Nggih mboten. Saniki ketoke nek ping tlecek taine ngono kok ora manfaat ngoten nggih. Saiki ayo omah-omah do gawe septic tank. Bolongan terus taine niku mlebu mriku. Ngaten. Dengan alasan malih, Pak, omahe ten mriki niku wis cedhak-cedhak Pak. Omahe kaplingane mung cilik-cilik, ana sing 50 meter, ana sing 80 meter persegi. Nggih septic tank pun mboten enten tempate. Ada ide berikutnya namanya septic tank komunal. Jadi misalnya 5 omah ning dalan gawe bolongan septic tank gede, maka WC 5 rumah itu masuk ke situ semua. Plek. Pak, namanya nek penuh piye? Ada teknologi yang namanya biogas. Jadi kotoran sapi, kotoran ternak, termasuk kotoran manusia, itu energinya bisa diubah menjadi energi terbarukan yang namanya biogas. Mpun nonton dereng iki? Jarang juga. Nah, biogas niku saged ngirit, Pak, Bu. Ngirit nggih napa? Nggih kompor. Bukan gas LPG niku, tapi gas sumbernya dari gas metan yang berasal dari niku proses ten kotoran niku. Makanya bertahap, karena kan ini memperbaiki lingkungan. Wong lingkungan rusaknya 40 tahun kok pengen sebulan pertangani ini buat sakit gitu. Simsalabim kan abrak-abrak yang buat otomatis langsung harus bertahap. Terus malah nopo penanganan limbah misalnya ten mriki wonten industri mboten. Misalnya industri iki wonten tonggo gawe tempe, gawe tahu, atau gawe kriping,
apa gawe nopo kan biasa goreng-goreng kathah gitu. Niku kan ada limbah. Ternyata limbah jelatah gorengan warung nih kok dikumpul-kumpulin nggih tak separi, Pak. Ketoke per liter iso 5.000 napa 6.000 kan lumayan. Regane minyak goreng niku kan sekitar 15 sampai 20.000 gitu. Nah itu jelantai niku ternyata masih bisa dijual daripada dibuang ke tanah itu jadi sumber limbah. Terus napa sisa masakan di dapur nih kata sing organik niku ternyata saged dikomposkan. Maka komposnya saged dipupuk lahan kentang. Cara ngomposke pripun? Mangke nggih sane pedal nggih. Saged model komposter. Ana meneh jenenge takakura, ana meneh jenenge ember tumpuk, ana meneh sing jenenge nek ala kita ya blumbang. Lho kok blumbang, Pak? Blumbang itu kompos alami. Gitu. Tapi syaratnya yang dibuang ten blumbang niku semua adalah organik. Riyen nggak ada masalah tahun 80-an karena banyak yang dari organik. Lah saiki bangsa ciki, Indomie, Sarimi, teh, kopi, gitu. Bungkus-bungkusnya kan plastik sedoyo. Lah niku pembuangnya ten sampah nggih gabung mriku, ya sampahe dadi kecampur kali plastik. Nah, nek saged jenengan secara bertahap di sela-sela kesibukan ngurus kentang dan lain-lainnya niku enten pembicaraan niku Pak Bu. Jadi misalnya ayo kita gawe blumbang bersama, terutama sing organik sing bae kumpulke ning kene. Sing sae tiap minggu niku diwalik, sing sae lho. Karena pengomposan itu kira-kira butuh waktu 2 bulan jika tanpa teknologi. Nah yang di teknologi saged 1,5 bahkan bisa ada yang 1 bulan dikocori jenenge bakteri E4 dan teman-temannya itu. Tapi nek mau blumbang biasa mawon niku biasanya butuh 2 sampai 3 bulan. Jelas ya? Nah, kegiatan memperbaiki lingkungan itu utawi komunitas masyarakat yang bersepakat tadi istilahnya kan kelompok masyarakat apa tadi Perkasa 2. Kelompok masyarakat atau kelompok tani Perkasa 2 ini berkomitmen untuk memperbaiki lingkungan. Niki tingkat dusun atau tingkat desa? Desa, katakanlah misalnya satu desa ini di kementerian ada istilah memberikan apresiasi atau penghargaan kelompok masyarakat ini disebut sebagai proklim. Jadi proklim itu Bapak Ibu karena ada fenomena perubahan iklim, gitu. Solusinya kan 2 hal. Satu adalah adaptasi. Nek kadung panas terus piye? Nek terbentuk frost, embun upas kudu piye? Itu adaptasi. Tadi Pak Dasir memberi info tahun ini katanya luar biasa. Embun upas terbentuk berkali-kali nggih. Tiap bulan pisan sampai 5 atau 6 bulan itu terus-terusan nonton. Bahkan mulai nopo? Februari nopo Maret ya, mulai bulan nopo? April. Maret iya, April iya, Mei, Juni, Juli, Agustus leren. Bagaimana terbentuknya embun upas? Jenengan embun upas dereng. Teori ini loh ya. Nah kalau kan ngerti teori ini prakteknya jenengan sing roh dewi. Kula munggah ini wong dikademen itu. Jadi pas embun upas rawani munggah. Embun upas niku ceritane, Pak. Ini ada adik mahasiswa juga. Harusnya kan terbentuk es itu ketinggian paling tidak 5.000. Di mana suhu pantai 26,3 derajat untuk jadi 0 derajat itu kan butuh sekitar 5.000-an. Karena kan ketinggian setiap naik 100 meter suhu niku turun 0,6. Ngerti lho. Jadi naik 25 pengen jadi 0, kira-kira kudu munggah 50. 50 itu artinya 5.000 meter. Nah, sini ketinggian 2.000-an kok saged dadi es. Ceritane pripun? Teorine ngaten, Pak. Dieng niku cekungan. Jadi nek cekungan ngaten niku, nggih, jangan mesar-mesari tangan kula niki cekungan. Kuwi nek esuk kudune wis entuk srengenge ketutup gunung ning wetan. Kudune isih entuk srengenge pas sore-sore wis ketutup gunung ning kulon. Kesimpulane entuk srengenge ora akeh.
tidak seperti yang daerah lereng. Itu teori satu. Teori kedua, frost itu, saya nyebutnya frost, bahasa Inggrisnya, bahasa Amerika embun upas, terbentuk ketika langit itu cerah. Gimana? Orang awan sedikit pun. Ceritanya ngaten. Ketika siang, matahari menyinari bumi. Bumi niku awan menyerap panas, Pak. Lemah-lemah niku nyerap panas. Neng sore, gitu, sore mulai matahari melemah, niku panasnya terlempar lagi ke angkasa. Kalau di angkasa itu ada awan, maka panas ini munggah del bali meneh ning bumi. Munggah meneh bali meneh, jadi bolak-balik ngaten. Jenengan sing krasa napa? Kok nek mendung rasane sumuk ya, gitu. Terus nek munggah gunung kok ana mendung kok jadi ora terlalu adem, gimana? Tapi nek gunungnya itu cerah, apa maksudnya ora ana awan sedikit pun, munggah kaya ngaten itu ademe ra umum. Karena apa? Iki dia langsung energi panas langsung dilempar, langsung dibebaske. Itulah yang membuat matahari cekungan itu nggak dapat full, ditambah ketika kemarau niku proses pendinginan loss tidak tertahankan, akhirnya jadi es. Tapi tadi ada info yang menarik ditambah Pak Mudasir gitu, bahwa ternyata frost niku terjadi ini ngumpul nih nggon perairan gitu. Di daerah niku Candi kalih Balekambang. Nah niku daerah mriku. Cobi mang cek nek teori kula nanti wau niku bener, daerah niku daerah cekungan. Nah delok daerah cekungan aja mung bandinge karo pinggire telaga, tapi bandinge sak dataran tinggi dhewe ngaten iki lho. Delok ning peta, oh iya iki paling ngisor iki ketek ketutup gunung, nah berarti bener. Nah perairan mungkin ngaten pas kena es niku kan butuh bahan uap air untuk dibekukan. Dan sumbernya kan dari sumber air niku Pak. Pas kepanasan ini kan kita nggak lihat bahwa kita itu sebenarnya ada uap air dari kolam-kolam itu yang terbawa ke udara. Contohnya apa? Jenengan nate Sumerep griya neng teras, terus neng teras itu ono kolam ikan. Rasanya seger banget. Segere itu karena kolam ini ku menguap airnya, jadi oksigen kita hirup. Omah panas pun nek halaman iki nek kono kolam, jadi seger, sejuk, kaya oksigennya nambah. Ngobrol karo ngopi ning niku mboten krasa, Pak. Itu paling gampang ngaten niku. Termasuk ten mata air, jenengan mata air kenapa kok banyu mata air iki nek diombe seger ngurau kok ya seger. Karena niku stok oksigennya kathah sanget. Makanya wong Jawa le cerita karo anak turune, "Mbak, kowe nek pengen awet nom, adusa ning nggon mata air." Ngaten nggih. Tas wonten dongeng niku mboten. Niku leres, mboten ngapusi niku leres. Karena cuci muka mandi langsung mata air niku stok oksigennya luar biasa. Tapi waktu saya tahun berapa ya? 95-an atau 94 naik ke Gunung Sindoro. Sindoro kan ngaten to, Pak? Ngaten terus Kawai Medun, ning ngisor kan enten danau. Ada budaya mandi bersama. Lanang wedok jarine nek adus ning kono cepet dapat jodoh. Ku ya bener, Pak. Lah wong lanang wedok adus bareng ki ya suwe-suwe nafsu nggih ta. Kalau pas munggah ki ya bener nek aku ora wani medun. Lah wong jenenge wong lemu munggah wis tekan apa niku perengane wis tak napase gitu. Lho kok medun meneh kok munggahe mulih piye kan. Karena gunung niku ngaten, polane gunung niku nek awan ngaten niku awane ilang, medun. Nah, tapi engko jam 2 niku awane do munggah. Nggih mboten. Makane kula mau pangkat mriki niku lerengnya cerah. Mungkin mulai terus nek nganti kesorean ngono ya wis mulai kabut. Jadi solusi menanggulangi perubahan iklim niku pertama adaptasi. Yang kedua mitigasi. Mitigasi niku napa? Mengurangi pencemaran, Pak. Jadi sampah, ngelola limbah, nggih, energine ya nek saged energine ngangge biogas, ngangge panel surya niku mitigasi. Lah, mungkin istilah niki tasih asing kangge panjenengan to. Tapi kan karena jenengan masyarakat petani yang butuh dan terdampak juga karena perubahan iklim,
maka jenengan pun kita semua harus bergerak bersama. Terus betul, kita bergerak bersama ini pun namanya mengubah kebiasaan kan buatan gampil. Maka yang harus kita ubah ya apa-apa yang masih bisa kita lakukan. Misalnya ibu-ibu tadi jenengan panggilan satu orang, makanya ketemu karo jamaah. Ibu-ibu tuh, ayo kita manfaatkan pekarangan. Omahe kene piro kakane? Kakane ono 200. Mungkin pas ngomong pertama ki, kok kurang gawean aku kesel ya sekolah nyiramin sawah terus kesel. Mbake ngomong karo jamaah ibu-ibu, mungkin sing gelem ngomong loro. Gitu. Jadi sebulan pertama ki sing utek-utek memanfaatkan pekarangan ngomong 3 rumah. Mbak, saya pengen pesan memulai kebaikan itu biasanya bisa dicap wong edan. Nggih mboten? Coba jenengan iki misale wong 20 ana wong loro niki terus mulai milah sampah niku lho. Dadi ana sampah iki dipilah ngono iki. Engko liyane lewat lho kok dadi rada edan ngono. Kurang gawe apa kowe? Ora dibayar ora apa kok malah jorok gitu dan sebagainya. Itu Bu kuncinya. Jadi memang pahlawan itu kudu kuat imani. Nek pahlawan kok wis akeh riya niku selain pengen golek aleman, pengen penghargaan, pengen untuk bantuan, pengen pokoke kamulyan, kuwi biasanya ora betah suwe. Makanya biasanya sing dadi pahlawan-pahlawan lingkungan, pahlawan-pahlawan masyarakat itu wong sing sudah selesai dengan urusan dunia. Bukan berarti dia wis sugih, hartanya melimpah, wis ora butuh duit, mboten. Tapi mereka itu secara batinnya wis nyaman manunggaling kawula Gusti selain ngaten niku. Mari nyebut manunggaling kawula Gusti niku dipasatke wah jarane sapa Sakti Jenar. Mboten niku maksudnya nek wong beriman itu batin dengan Sang Pencipta itu wis menyatu. Jadi nek jenengan berbuat baik, memilah sampah gitu, gawe safety tank dan sebagainya, wis bismillah nyak encun ibadah karena Allah iki muga-muga manfaat rahmatan lil alamin. Ngaten, jadi masalahmu istilah iki dinilai ora juara ora kira urusan. Ngaten Pak. Lah golek ngaten iki mboten gampil. Karena yang ngerintis pertama kali jadi pahlawan lingkungan biasanya setahun 2 tahun iki ora dibolong. Kayak kurang gawean ya, mosok saiki utak-utak nang tempat sampah bar Pak Gun wingi ceramah kata kok ngomong jadi rada owah jadi malah ning Blumbang utak-utak jukuki plastik ya Allah malah Pak Gun gawe wong rada owah kae. Nah ngaten. Tapi nanti setelah setahun 2 tahun ternyata gerakan itu didelok karo Pak Lurah, Bu Lurah, bagus ini ternyata dinilai dari Jakarta, dari Dinas Lingkungan Hidup, wah keren ini, DLH Banjarnegara, bagus ini, malah mungkin terus bapak ayah atau ibu itu untuk penghargaan di Jakarta, jenengan tonggo-tonggo ini baru langsung melek, ternyata ini ada manfaatnya toh, terus dari jatuh kaki, gitu. Itu pun hukum sosial Bapak Ibu. Hukum sosial ngaten niku lho. Pertama memulai kebaikan itu mungkin menjadi benda aneh dan asing. Tapi nek kebaikan itu sudah bisa memberi manfaat pada banyak orang, itu kadang-kadang nanti banyak pahlawan kesiangan. Contohnya apa? Contohnya nggih, tak kasih contoh. Mungkin ketua kelompok Pak Dasir. Pak Dasir itu pejabat betul. Perangkat desa betul kan? Senestan, misalnya lebih kalau simulasi, misalnya Pak Dasir kali jenengan ini berjuang, Pak Dasir komandannya nggak tahu, mau kali di dahar seneknya gitu. Nah suatu saat setelah bergerak 3 tahun, entah penghargaan loh Mbak, penghargaan ke Jakarta. Nah Pak Dasir kan bukan perangkat desa, lurai perlu, kok enak, itu kan ini kan kelompok, memang kelompok tani, tapi kan yang mendapat penghargaan tingkat desa. Kudunya ya lurah, aku lurah kok. Kudu aku sih munggah panggung. Nah kalau gitu Pak, itu sering terjadi se-Indonesia begitu. Tapi bagi pahlawan lingkungan, nonton fenomena ngaten niku mung guyu biasanya. Monggo silahkan wong saya berbuat begini itu manunggaling kawula Gusti. Kula mung niate ibadah. Urusan panggung urusan manusia dan itu dapat apa sih? Mung foto-foto ki untuk apa to? Betul Pak? Gitu Mas. Jadi
Itu Pak, Bu. Nah, gerakan itu mangke memperbaiki lingkungan itu intinya agar lingkungan itu lebih baik. Maka proklim niku ujung akhirnya apa? Saged memberi manfaat 3. Pertama adalah manfaat ekonomi. Contohnya apa? Memanfaatkan pekarangan, nambah stok sayuran. Menggunakan panel surya, dapat bantuan untuk matahari. Ada lampu dari panel surya, listriknya berkurang. Bayar listriknya berkurang. Logika ekonomi ini paling gampang dipahami oleh masyarakat. Yang kedua logika sosial, manfaat sosial. Barenten kegiatan ngumpul-ngumpul ngaten iki katon regen, gotong royong, seduluran tambah rakep. Niku jenenge manfaat sosial. Tapi hati-hati, biasanya ini pas berjuang orang ono duite, niku rukun. Gimana? Ketika berjuang kok ono duite langsung pecah-pecahan. Fitnah jalan, hoax gitu. Bahasa anak sekarang hoax sana sini. Misalnya Mbak jenengan mewakili kelompok dapat penghargaan di Jakarta, padahal mata diri mulai diri malah mungkin nombok gitu. Mulai itu fitnah udah kemana-mana ke Jakarta mesti untuk 10 juta kan. Itulah dibagi macam-macam. Itu contoh fitnah. Oke. Terus manfaat yang ketiga adalah manfaat lingkungan. Lingkungannya apa? Nggih mugi-mugi lingkungan mriki niki desa napa mriki? Kepakisan itu tambah atau kembali hijau lagi. Bukan karena omahnya terus dicat hijau. Gitu. Karena ada kadang-kadang latah niku gerakan go green yang penting kaosnya hijau, omahnya cat hijau bahkan gendingnya dicat hijau. Itu salah kaprah. Maksudnya go green itu kembali ke alam, kembali ke lingkungan, kembali lestari, gitu. Tanamannya tambah banyak, masyarakatnya tambah sejahtera, lingkungannya mau semakin diperbaiki. Dan berharap apa? Dengan di kawasan atas ketinggian 2000 ini aslinya, menurut saya ini bukan ramalan dukun, bukan. Dengan itu kehidupannya sangat tergantung dari hutan. Makanya nyun sewu hutan itu pripun carane sing luasnya nggih 100 hektar napa-napa niku dijogo, ampun dijarah. Gitu, apapun alasannya, kenapa? Karena hutan itulah yang menampung air untuk kehidupan kita semua. Saat ini wis kadung rusak, memperbaiki gampil mboten? Mboten. Gampil mboten memperbaiki. Mboten. Contoh, ini Pak yang pojok, misalnya Pak pojok ini Pak Ustad. Lagi ibadah niku kentang 10 tahun. Sekali jajan ning lokalisasi konangan wong sak kampung. Niku memperbaiki namanya gampil mboten? Angel walaupun istighfar mungkin ping sak juta. Anda, Hati-hati zaman CCTV. hati. Kulo nggih mboten tanam dem niku ten kampus kadang-kadang nganggo ketuputnya kadang-kadang rada wedi. Enggak bisa kali terus rawani jajan ya Pak. Maksudnya jajan angkringan. Iku contoh malih, niku kan waktu nggih gunduran nggih Pak. Sing contoh asli ngaten. Misalnya nggih Pak, dasar kalau sanjang enten mata air sing megeng nggih Pak. Pegung karena debitnya tinggi. Coba hutannya dirusak. Tanduri kentang. Wah, hasilnya gede. Sesaat 10 tahun. Ning jenengan mboten nate ngitung no, mata air iki jane nek dirupiahke pirang juta. Gimana? Jenengan kan pikirnya paling memperalon. Peralon cilik-cilik gue bagi-bagi. Pikir mboten nek air itu dirupiahkan. Digawe kayak PDAM misalnya. Bahwa per rumah memakai mata air ini per meter kubik bayar 10.000 kayak PDAM gitu. Coba mang pengke mang dari berapa rumah per rumah sehari misalnya 5 meter kubik gitu. Padahal di gunungan biasanya kerannya rata ditutup gitu. Ngocor buang sak kayang ini kalau misalnya per rumah ini hitung-hitungan ekonomi gitu. Per rumah memakai air 5 meter kubik per meter kubik bayar 10.000. Berarti bayar air 50
kakaknya enten pinten 200 ping 50.000 niku sedina pengke 365 hari niku luwih boros daripada kentangi lho. Gimana? Maksud saya adalah lingkungan itu biasanya pas ada orang diajeni, pas rusak baru nangis bareng sholat istiqoroh jaluk udan gitu. Ini jadi malaikatnya mungkin ya guyu gitu. Jadi kita mas mau rusak dirusak dewi berarti kok ngeluh gitu. Mau pacaran nabrak dewi baru meteng kok nangis tobat. Dia piye tau? Mungkin dia orang tuanya jadi pengen guyu tapi yang nangisnya karena piye anakku nasibnya ini. Contohnya ngata nih dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berdoa semoga kerusakan alam ini bukan karena kesengajaan kita. Satu. Yang kedua, muka-muka kita itu nggak sengaja merusak, kita segera menyadari bahwa itu menimbulkan kerusakan. Ayo bareng-bareng memperbaiki. Memperbaiki itu rumusnya dari mana? Ada dua. Memperbaiki harus dimulai dari diri sendiri. Terus dimulai dari keluarga sendiri. Yang kedua, Bu, menangani masalah itu harus dari sumbernya. Sumber sampah dari mana? Kebanyakan dari dapur. Maka kalau ibu-ibu dengan sudah pakai seragam tadi bersemangat memilah sampah dari dapur, itu 60% permasalahan sampah selesai. Contohnya nggak tadi, kita laki-laki kan enak ya mangan ngerokok lah, wes pokoknya bagus barampung. Nanti bariki kan mak itu semberesin loh. Nah tergantung mak itu nanti jiwanya pripun. Nah mak jiwanya praktis, orang mikir lingkungan, terus pokoknya kumpulnya wadah kresek buang berampung. Tapi nanti mikir lingkungan, nah ini wadah siapa? Gue iso dienggo pas kumpulan RT. Mungkin ini wadah ini bisa dipakai 5 kali pertemuan. Bar dienggo ngaten, wah ini iso statusnya diuculi dienggo prakarya. Iso dadi apa meneh, kata lho. Oh, plastik kayak gini ternyata saat itu tetap diolah jadi apa nih kok? Jadi butiran plastik kok didol kiloan bisa ke. Istilahnya apa? Ekobrik itu plastik diremuk, dipres jadi batako di dalan, bisa ke. Itu ceritanya kan karena plastik orang bisa dimusnahkan, terus pokoknya digunakan. Utawa handuk-handuk bekas, dikai semen, itu jadi pot ini apa? Nah, contohnya ngerti ini dulu. Bekas misalnya memiliki tentang sopir kentang, ban yang rusak itu dia nopo. Ya wis, coba ning arep nggo pot. Nah, mau didekir, mau diturokke, dicek sama nggo babi tulasan tenang, kira-kira gitu lah. Jadi memanfaatkan sampah itu ada 3, reuse, recycle. Reuse ini bisa ya tinggal meneng. Recycle bisa diolah jadi kompos, gitu. Reduce bisa ya dikurangi lah. Oh iya sesuatu meneng, nek pertemuan aja nganggo kertas lah, nganggo piring wae diubengke katanya. Bungkusnya rasa di plastik kita mbak, langsung goreng coba ning piring wae kayak biasa nih loh, regeng mangan bareng katanya kan sampah terkurangi. Itu namanya reduce. Mengurangi orang yang gara-gara ini dus lah. Niku intinya, jadi intinya kangge penyuluhan sak menika niki topiknya adalah bahwa lingkungan kita itu disadari atau tidak makin lama makin rusak. Ini kesimpulannya gini. Kerusakan itu nggak akan bisa ditangani kalau kita berjalan sendiri. Ada nasihat dari Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib itu saya lupa, kayaknya Ali, bahwa kebaikan yang berjalan sendiri-sendiri itu akan kalah dengan kemungkaran yang bekerja sama. Dengan Ustaz dirampok wong liwo ya kalah tau. Ambok dongo astagfirullah. Ora kae iso salah tetep karo pencoleng sing wong limo. Dengan kudu boyo-bolo limo juga minimal. Wong lawan sing nyegat niku ngaten lho kira-kira perumpamaannya ngaten. Jadi orang-orang baik itu harus bersepakat kompak bekerja sama untuk membangun kebaikan, memperbaiki lingkungan.
Sepakat kita? Sepakat. Terus lingkungan itu diperbaiki harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sumber masalahnya apa. Saya senang dapat cerita, wah Pak, di sini bos-bos kentang kabeh. Tapi bos-bos kentang kudu mikir, sisihkan dari penghasilannya, mungkin dia memperbaiki lingkungan. Apa yang bisa? Nggak harus muluk-muluk jadi tanah surga gitu. Oh, misalnya gawe limbah ten selokan niku urung dereng saged, ya minimal ayo gerakan gawe septic tank. Kan menangani masalah dari sumbernya. Wong sakat sapa sing gelem gawe septic tank? Oh, mungkin mulai wong telu sik. Mungkin Pak Gasir sik, mungkin Pak RT sik, Pak RW sik. Liyane nunggu ana contoh. Gitu. Terus kan ya seneng nek ana tamu mampir omah ning teras wis ora mampu brang-brang kan seneng. Tapi nek jenengan selokane terbuka, tamu lagi mampir lah kok orang mireng-mireng terus ambune brang-brang ngene ya selera makan wis anu mungkin bertamu nih balik jalan. Balik kanan maksudnya. Dan program ini intinya adalah mendorong Bapak Ibu ini bukan program nopo-nopo. Ini untuk mendorong agar semua masyarakat itu peduli. Siapa masyarakat itu ada 4 golongan. 5 itu permasyarakatnya, ada pemerintah, gitu, ada perusahaan, mungkin CSR dan sebagainya, ada perguruan tinggi kayak saya dengan adik-adik mahasiswa ini. Wong perguruan tinggi ini ku isane ngomong teori. Orang nggawa apa-apa, orang nggawa duit, orang nggawa apa karena memang belajar teori keilmuan. Terus tunggal paling adalah LSM. Gitu. Nah ini nek bersatu padu ngurus lingkungan, insya Allah lingkungan akan segera cepat diperbaiki. Maka nggih, mugi-mugi manfaat. Monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Terus saya nyuwun sewu saya nek lungguh biasanya sikile selonjor karena jare nek wong Jawa nek selonjor ra sopan. Lah wong siloane. Mantap. Nggih, mekaten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo kalau ada pertanyaan, Pak. Ana sing nyebut kopi alas. Kuwi ya kayu. Kopi dataran rendah. Istilahnya Wonosobonan. Niku kopi robusta. Rasanya luwih lanjut lah pokoknya. Kopi umum kapal api dan kawan-kawan itu robusta. Kopi dataran tinggi adalah 1.300 ke atas. Jadi nek daerah mriki wonten kopi mboten? Daerah wonten kopi cocoknya kopi Arabica. Rasanya jare rada kecut nih. Nah, terus apakah kopi itu nyimpen air? Nggih. Karena kopi itu adalah salah satu konstruksi tanaman wanatani. Nek kopi ini ada kopi ditanam sendirian sesama kopi, ada juga kopi yang ditanam di bawah naungan pohon-pohon yang lebih tinggi. Cuman logikanya hukum alam berlaku. Nek tanaman itu sering diambil produksi, berarti dia butuh input. Kopi diambil buahnya, otomatis kan dia butuh suplai air juga. Lain jenengan misalnya cemoro gunung, kan kita nggak pernah panen. Sekali mana kan pohonnya gitu. Nah itu dia kuat banget nyimpen air. Misalnya pinus sendiri ya kuat nyimpen air. Neng karena pinus dideres, jadi yang kuat tuh asal pinusnya nggak diapa-apain, itu nyimpen air. Apalagi daunnya kan menjadi. Nah kalau pinusnya diambil kayak karet toh, getah pinus diambil terus berarti kan airnya harus keluar. Nah itu hukum keseimbangan ya. Jenengan bareng ketok keringet nek mboten ngombe piye? Dehidrasi toh. Jadi kalau ketok keringet akeh ya kudu akeh ngombene, ngoten lho. Niku nalare ngaten niku. Dan kopi niku biasanya kan naungane meneduhkan nutupi permukaan. Jadi kopi, teh, niku sae. Ngaten. Nah, sing rada ndrawasi itu memang kentang. Mau Pak Dasar nih ngasih info. Tahun 79 sebelumnya sini itu kawasan tembakau, khusus tembakau dataran tinggi. Ada orang Pengalengan pergi ngiming-ngimingi kentang.
Nek aku panen setahun dulu mesti untung. Kentang waktu itu masih bisa panen 4 kali, 3 bulan panen, 3 bulan panen. Nek saiki rata-rata 3 kali. Dan jadi kan nek mikir ekonomi kok leres, enak yo panen ping 3, ping 4 cepet sugih, leres niku, mboten salah. Ning ada kompensasi nih, nek bahasane rada klenik mbak. Misalnya rada klenik, napa nih kok golek pesugihan. Kowe pengen sugih ngono sing ditekoni karo jine. Yo, ning anakmu siji mati. Ngono lho, kira-kira gitu. Atau anakmu cacat ngono. Tapi ya mbuh tenan boran iku ledongan sok dong ngoten iku. Jadi harta melimpah itu ternyata ada konsekuensi. Melimpahnya harta karena kentang kuwi ya ana konsekuensi. Boten yo konsekuensi positifnya mungkin omah tambah apik gitu. Sudah mobil. Tapi kerusakan alam itu ternyata juga pokoknya ngerti lho, rumus alam itu. Alam itu butuh keseimbangan. Nek kita ini terlalu ngagul-ngagulke mung satu hal, lainnya itu dimusnahkan, itu alam nggak seimbang lagi. Terus boten? Kayak kebone awake dhewe itu kan nek tanduri mung pisang tok iki malah jadi masalah. Tapi nek campur-campur warna tani lah istilahnya itu sehat itu. Jadi kebun ala wong desa itu malah apik kan. Apa ditandur? Ben urip ben bersaing ning kono uyuk-uyukan, rengket-rengketan ini malah sae. Mboten gampang kekeringan juga karena saling melindungi dari sinar matahari. Nah, ono hujan ya kelingan. Kopi barang niku nek kopi tok ya mboten pak, mboten sae. Kopi sing apik niku nggih dicampur, mungkin ono sengon, mungkin apa-apa nggih. Jadi kados alas, tapi alas yang menghasilkan, alas yang produksi. Nah dibanding alas tenanan ya mungkin kurang apik, tapi masih jauh lebih bagus dibanding yang lain. Saya dulu pernah ada cerita di Purbalingga. Mbuh, mriki do niru napa mboten? Masyarakat dapat izin nanam di kawasan hutan. Izinnya 4 tahun. Teorinya loh Pak ya. Teorinya apik banget teori ini. 4 tahun itu apa? Kalih nunggu tanaman pokok ini ben cepet gede. Karena setelah 4 tahun tanamannya serangkat, uangnya kon minggir. Kami dikai gratis ngelola hutan 4 tahun. Ini biasanya wong ki nek kasih kenikmatan lali. Kluja. Pripun carane? Lah aku nek 4 tahun piye iki wis kadung sugih. Masa harus dikirim meneh. Lah terus wite niku tanaman pokoknya dipuntiri. Tiap ke sawah puntir ya ora gede-gede to, Pak. Ora gede-gede sawah 8 tahun bisa 10 tahun. Loh, Pak, itu secara ekonomi untung enggak? Untung. Tapi secara lingkungan rusak. Rusaknya apa? Hutane iki kudune wis mangsane nyekeli banyu, ora ana sing nyekeli, akhirnya digelontorane nggawa lemah sing jenenge erosi bahkan longsor. Ciri-cirine napa Pak, Bu? Jenengan mengamati nek udan nika asal banyune sing milih saka lahane jenengan kok isih bening kuwi apik banget. Konservasine jos. Tapi nek banyune wis coklat nggawa lumpur kuwi berarti ada yang salah dalam penataan lahan. Ada yang salah dalam manajemen. Termasuk di lahan kentang. Kalau lahan kentang di kawasan Dieng niki sing daerah rondo landai, kayaknya nggak ada masalah karena landai lemahnya boten lunga. Tapi nek jenengan memaksakan diri kentangnya kok daerah sing miring ini kok luwih saka 45 derajat niku. Kan kathah niku kok lewat itu ketok. Wah niku erosine luar biasa, Pak. Napa malah si kentang niku tanaman yang seneng lembab ini ora seneng tergenang gitu. Makanya jenengan yang gawe gulutan kan jujur medun. Lah kuwi nek ana banyu udan langsung ngesok ngangkut tanah bertonton. Lho kok bertonton Pak? Saat ini coba menghitung luas 1 hektar ini kan 10.000 meter persegi. Misalnya lah ini jenengan hilang 1 cm mawon. 1 cm ping 10.000. Pinten iki? 1/100 kali 10.000. Berarti wis 100
wis 100 meter kubik, Pak. 100 meter kubik ini sak meter kubik sak ton kuwi tanpa sadar kelong sak senti mawon niku wis 100 ton tanah hilang, Pak. Kuwi ra krasa jenengan pas macul mboten krasa. Ning nek wis 20 tahun kan ilang 20 senti lagi. Nah, biyen ketoke tahun 90 nggonku ki jero ya lumayan. Saat ini macul sithik langsung watu, wadas, lagi sadar. Menungso ki biasane nek omahe wis kobong baru krasa nek biyen kuwi omahe ora dijaga listrike. Ngoten lho. Setelah lahan rusak baru orang tersadar, oh iya, ternyata selama ini kita membuat kerusakan. Bayangkan lho teng Al-Qur'an iki kok kadese kata ayat-ayat sing ngungkap apa niku? Teriakane wong ning neraka niku lho. Ya Allah, bila saya kesempatan lagi untuk di dunia saya akan perbaiki. Nah, kata niku ta, kita sifat manusia kan. Iki kalau mboten nuduh lho niki kita kegiatan ning kono. Lah, Pak lah wis kadung ngaten terus pripun? Ya kita berbuat baik walaupun sedikit demi sedikit, contoh, nggih. Kalau mboten saged semuanya saya enggak selalu tahu. Misalnya biasanya gulutane ngaten ta, Pak? Vertikal. Rada dingencoske sithik. Ben lemahe mboten gampang ilang. Ning kentange ya ora mati. Ngoten lho. Jadi aja dilempengke. Wis mirip lempeng ya wis. Nah, langsung terjun bebas niku. Tapi nek rada dingecoske terus sing bagian ngisor iki digawe kaya mirip terasering nika digawe gulutan. Gulutan kan ku nek lemahe erosi ditambah telu iku to. Lah mangke tiap 3 bulan lemah sing terpisah itu dibagi malih kan.